Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsata Iras yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dalam tema bekerja dan lakukanlah kebaikan. Saya berharap dan berdoa di tahun yang baru ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal yang sangat mengasihi kami, Tuhan Allah Khalik semesta alam, yang telah mengantar kami ada di tahun baru tahun 2023. Percayalah kami bahwa kasih setiamu Tuhan begitu nyata dan sangat sempurna. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menikmati suasana yang baru di tahun yang baru. Kami bersyukur diberi lagi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami yakin firman-Mu adalah bekal spiritual bagi kami menjalani tahun yang baru. Maka kiranya Engkau beri hikmat untuk kami memahami kebenaran firman-Mu, tapi juga mampu menerjemahkan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan nyata setiap hari. Kami buka hati kami, Tuhan isi bejana hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dalam perikop berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu.
Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pujian, syukur, dan hormat kita persembahkan kepada Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, Allah kita yang hidup, Allah Tritunggal, yang sudah mengantar kita ada di atmosfer yang baru, di tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Yang pasti semua kita yang boleh menikmati tahun baru ini sungguh sangat bersuka cita, sangat bergembira, sangat berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan Allah. Karena kita boleh melewati tahun 2022 dengan berbagai kenangan di dalamnya. Dan ketika kita boleh selamat, kita dalam keadaan sehat kuat, sungguh diberkati, ada di tahun yang baru ini, itu semua adalah karena kasih sayang Tuhan yang sungguh melimpah ruah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, menjadi pemandangan umum setiap tahun, manakala pergantian tahun, termasuk di dalamnya pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023. Kita menyaksikan ada banyak kembang api petasan. Itu sebagai tanda bahwa orang sangat bersyukur boleh ditibakan oleh Tuhan ada di tahun yang baru. Di berbagai penjuru pelosok dunia manapun pasti merayakan malam tahun baru, tahun pergantian dari tahun 2022 ke 2023 dengan kembang api yang sangat-sangat spektakuler. Sebagai tanda bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang luar biasa, penyertaannya begitu sempurna. Dia adalah Immanuel yang beserta dengan kita setiap saat, bahkan sampai saat ini. Karena itu pujian dan syukur tetap kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, tahun 2023 adalah tahun berkat Tuhan. Sekaligus tahun yang penuh dengan misteri, rahasia. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita alami. 365 hari perjalanan kita di tahun 2023 ini. Namun menjadi satu keyakinan bahwa sebagaimana tahun-tahun yang sudah kita lewati, Tuhan terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita. Maka itu juga menjadi keyakinan kita di tahun yang baru ini. Tuhan tetap setia, ada bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama tadi dalam kitab Tesalonika. Bagaimana strategi kita di tahun yang baru 2023 ini. Perikop pembacaan kita berdoa dan bekerja. Bahkan saudara, tema perenungan kita bekerja dan lakukanlah kebaikan. Nah, pasal 3 ayatnya yang pertama, oleh Rasul Paulus, dia menulis surat ditujukan kepada jemaat Tesalonika yang adalah buah pelayanan atau hasil dari pekerjaan pelayanan Rasul Paulus. Bahwa Pauluslah yang mendirikan jemaat Tesalonika. Dikatakan bahwa selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Berdoa saudara. Doa itu adalah kekuatan sebagai orang percaya. Siapapun kita, orang tua, bahkan anak muda, juga anak-anak, diajarkan untuk selalu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Doa adalah satu sarana bagi kita umat manusia untuk dapat bercakap akrab dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Siapapun kita saudara, dalam situasi apapun, maka doa akan mengantar kita untuk terkonsentrasi kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus dia berkata kepada jemaat di Tesalonika, berdoalah kepada Tuhan Allah untuk kerja pelayanan dari Rasul Paulus, bahkan rasul-rasul yang lain. Sebab di jemaat Tesalonika ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengajarkan ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang sesat,
apalagi mengatakan tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali yang sudah dekat, sehingga ada orang yang bermalas-malasan, ada orang yang menjadi pesimis, ada orang yang tidak mau bekerja lagi karena ada isu yang mengatakan Tuhan akan datang. Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus katakan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah Mesias. Dia akan datang, tapi waktu itu adalah Yom Yahweh, adalah waktu Tuhan. Tuhan yang menentukan, bukan manusia yang menentukan. Karena itu, Rasul Paulus memberikan semangat, dorongan agar supaya jemaat tetap bekerja, tetap lakukan apa yang baik, tetap berdoa. Bahkan saudara, Rasul Paulus dia katakan agar supaya jemaat tidak menjadi benalu bagi orang lain, sama seperti yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Tidak menjadi benalu, tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebab benalu itu adalah tumbuhan yang menempel di tumbuhan yang lain, sehingga benalu ini memakan makanan yang seharusnya dimakan oleh tumbuhan tempat dia menempel. Sama seperti orang malas. Orang malas, saudara, mereka makan dari apa yang harus dimakan oleh orang lain. Mereka tidak bekerja, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, karena itu Rasul Paulus katakan, jangan bermalas-malasan, tapi harus bekerja, bahkan melakukan apa yang baik. Sebab orang malas di sini dikatakan orang yang tidak tertib hidupnya, orang yang tidak mau bekerja, mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan ayatnya yang ke-19, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, jangan diberi makan. Tetapi Rasul Paulus katakan kepada mereka, oleh karena itu saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Berbuat apa yang baik termasuk di dalamnya melakukan apa yang baik, bekerja supaya mendapatkan makan. Saudaraku yang kekasih, dari berita firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Pertama, kita harus berdoa. Tahun 2023 ini kita mengawalinya dalam doa. Kita memohon campur tangan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan, agar supaya di tahun 2023 ini semua kita tetap sehat, tetap kuat, menikmati umur panjang, bahkan menikmati berkat Tuhan dari semua hasil kerja, upaya, dan apa yang kita lakukan. Kita yakin, kita semua menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan dalam doa. Bahwa doakan apa yang Anda harus kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sudah doakan. Doa dan kerja, ora et labora, itu adalah hal yang penting bagi kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, apalagi mengawali tahun yang baru, tahun rahasia. Kita tidak tahu seperti apa kenyataan yang akan terjadi atau apa yang kita alami. Maka berdoalah, berserahlah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan, mintalah hikmat, mintalah berkat daripada Tuhan Allah. Bahkan ketika kita berdoa, maka kita bekerja, kita berusaha. Dikatakan bahwa tahun 2023 ini saudara akan terjadi resesi. Bahwa COVID-19 yang melanda secara global dunia ini, itu memporak-porandakan ekonomi dunia ini. Dan karena itu saudara, dikatakan lebih susah lagi tahun 2023. Maka saudara, supaya orang yang tidak susah, berusaha, bekerja, jangan malas. Orang malas iko mata, tapi orang rajin iko mau. Ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan apa yang baik, melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, tidak ada yang mustahil. Berkat Tuhan, Tuhan sediakan bagi orang yang mau bekerja keras, orang yang mau berusaha, orang yang melakukan kebaikan, orang yang senantiasa hidup, bekerja dan mengandalkan Tuhan. Itu berkat Tuhan, Tuhan siapkan.
Kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan kelaparan. Asalkan saudara, kita mengikuti kehendak firman Tuhan. Apapun kita, siapapun kita semua punya talenta, punya kecakapan. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bekerja. Tuhan memberikan kemampuan bagi kita, waktu kesempatan bagi kita untuk bekerja. Maka pergunakanlah waktu Tuhan sebaik mungkin. Berusahalah untuk dapat menjadi orang yang betul-betul melakukan apa kehendak Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang disebut kebajikan. Laksanakan, lakukan itu semua agar supaya kita kenyang. Artinya kita akan menikmati berkat Tuhan di tahun 2023. Saudara, ada ungkapan dalam bahasa Tondano, bahasa Tolour, kekos nea, kekos tiko. Kekos itu artinya basa, nea itu kaki, tiko itu gergantang, leher. Basa kaki, basa nea, maka basah gergantang kita, kenyang. Artinya orang rajin itu kenyang. Mengapa basah kaki? Karena saudara petani, kalau pagi-pagi dia sudah ke kebun, masih ada embun di rumput-rumput, maka kakinya akan basah. Kalau sudah siang, maka rumput tidak basah lagi karena sudah disinari sinar matahari sehingga jadi kering. Nah, basah kaki, kekosnea, orang rajin pasti kenyang, makan kekostiko. Itu saudara, firman sudah mengatakan orang yang malas tidak makan, tapi orang yang rajin pasti makan. Maka ketika orang rajin mau berusaha, pasti kenyang. Tuhan tidak membiarkan kerja kita, jerih juang kita, usaha kita. Pasti tingkap langit terbuka, memberikan berkat dalam setiap apa yang kita kerjakan, lakukan. Apapun itu saudara, yang penting kita melakukannya dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, dengan setia, dengan rajin. Pasti berkat Tuhan ada di dalamnya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman mengatakan kepada kita, mengingatkan kita di awal tahun baru 2023 ini. Mari kita senantiasa berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, berkeyakinan kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan Allah, melipat tangan, bahkan kaki kita masih kuat untuk berlutut berdoa menyembah Tuhan, meminta pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, maka kita atur strategi kita untuk dapat memenangkan pertandingan 2023, menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Kita bekerja saudara, sesuai dengan talenta dan kapasitas kita di ladang kehidupan manapun. Tuhan melihat siapa kita, Tuhan melihat kegigihan kita, Tuhan melihat ketekunan kita, Tuhan melihat kerja keras kita, dan pasti Tuhan balas berkat dalam kehidupan kita. Dengan sukacita kita sambut tahun yang baru ini. Dengan sukacita kita bekerja. Dengan sukacita kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan Allah. Ibarat saudara seorang atletik, seorang pelari, ketika dia akan bertanding di arena pertandingan, dia mengatur strategi. Ketika ada di garis start, bagaimana dia konsentrasi untuk dapat memenangkan pertandingan ini. Dan tentunya itu ditunjang dengan latihan-latihan secara disiplin. Maka dia akan senantiasa berusaha bagaimana bisa sampai di garis finish, bagaimana strategi dalam pertandingan ini untuk bisa menang dan bisa mendapatkan piala kemenangan itu sebagai tanda sukacita dan sorak-sorai dari hasil yang ia sudah perjuangkan. Maka itulah juga saudara, saat ini kita masih sementara ada dalam strategi. Bagaimana kita bisa bertanding? Bagaimana kita memenangkan pertandingan di tahun 2023 ini? Kita percaya saudara, dengan semua perencanaan yang matang, dengan strategi yang baik, tetapi juga seperti yang dikatakan tadi, dengan doa, dengan kerja, berdoa dan bekerja, melakukan apa yang baik, pasti di sana ada kemenangan, di sana ada berkat Tuhan,
Di sana ada sorak-sorai. Dan itulah yang kita harapkan, kita dambakan di tahun 2023 ini. Kita percaya Allah Immanuel akan beserta dengan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang kekal, Tuhan yang hidup, yang terus mengasihi kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tapi setiap detik kehidupan kami ada nafas hidup. Sungguh kami merasakan bahwa penyertaan-Mu begitu sempurna. Maka di tahun 2023 ini berdoa kami, Bapa jaga lindungi keluarga kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan beri semangat hikmat bagi kami untuk bisa bekerja. Kami mendoakan apa yang kami kerjakan. Kami bekerja sesuai dengan apa yang sudah kami doakan. Di sana ada berkat Tuhan. Kami menikmati hidup yang berkelimpahan, hidup yang bersukacita, sehingga ada rasa syukur yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, yang sementara menikmati kebenaran firman-Mu, jangkaulah mereka untuk bersukacita di tahun yang baru ini. Bahkan kuat sehat umur panjang itu yang kami rindukan, Tuhan taruh dalam hidup kami. Mereka yang merayakan tahun baru dalam keadaan sakit di rumah sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Berbagai pergumulan hidup yang kami alami, kami yakin bahwa Tuhan Engkau tahu seberapa mampu kami menghadapinya. Dan Tuhan beri kekuatan, kemampuan, hikmat bagi kami melewatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Pakatuan pakalawiran, dan dalam kerendahan hati saya bermohon kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, like, dan bagikanlah video ini. Tuhan memberkati. Amin.